Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi dengan saya Dinda Jasa Putri, guru SMP Negeri 1 Pakantan. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar sebagai bentuk dari aksi nyata topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Pada pembahasan topik Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak guru akan mempelajari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di mana setelah mempelajari kelima modul ini, Bapak dan Ibu guru diharapkan mampu untuk memahami gagasan dan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, memahami untuk memfasilitasi siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta melakukan penerapan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Bapak dan Ibu guru, langsung saja kita masuk pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di mana pada modul ini Bapak dan Ibu guru harus mempelajari 3 poin penting. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, serta ingin menjadi guru seperti apa saya. Untuk itu, langsung saja kita bahas modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mampu menempatkan Tutwuri Handayani sebagai semboyan pendidikan di Indonesia, di mana Tutwuri Handayani ini memiliki 2 semboyan lanjutan. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini berarti dari belakang seorang guru harus mampu memberikan dorongan bagi siswa. Selanjutnya ada Ing Madia Mangunkarsa yang artinya dari tengah guru harus mampu memberikan dan membangun semangat siswa, di mana dalam hal ini seorang guru harus mampu membersamai siswanya untuk memantau gerak tumbuh mereka serta membimbing dan memberi semangat. Selanjutnya, yang ketiga ada Ing Ngarso Sungtulodo yang artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dengan demikian, guru haruslah terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu menjadi sosok panutan yang akan dicontoh oleh anak didiknya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenali diri dan peran sebagai pendidik? Jawabannya itu tergantung kepada kesadaran hati nurani kita sendiri. Siapakah saya di mata siswa? Apakah saya diberi predikat sebagai guru yang berempati atau malah cuek? Apakah saya memberi ruang bagi siswa untuk berkreasi atau malah membungkam kepercayaan diri mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru harus menjawabnya berdasarkan hati nurani untuk menumbuhkan kesadaran sudah sejauh manakah kita menjalankan peran kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, untuk modul yang kedua dengan tema mendidik dan mengajar. Pada modul mendidik dan mengajar ini, Bapak dan Ibu guru harus mempelajari 3 poin penting, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Konsep mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik dan mengajar itu adalah suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik,
mental, jasmani, dan rohani. Jadi, jika selama ini Bapak dan Ibu guru mengetahui bahwa pendidikan adalah proses peningkatan kognitif saja, ternyata tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya proses memanusiakan manusia, baik dari segala aspek kehidupan. Yang kedua, sistem pendidikan menggunakan metode pengajaran kolonial bekas jajahan. Hal ini disebabkan negeri kita mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Oleh karena itu, selama masa jajahan, sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada aturan negara penjajah. Bahkan didesain agar bangsa kita tetap bermental terjajah sampai saat itu. Sehingga pada saat Indonesia sudah merdeka, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Sesuai dengan poin yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang bersifat humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Konsep mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu menjadi manusia secara utuh. Dalam hal ini berarti seseorang dikatakan utuh jika telah mampu menjalankan kewajibannya dan berguna bagi orang lain, sehingga pendidikan dirasa sangat perlu bagi generasi muda agar mereka sadar apa yang seharusnya mereka lakukan, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat dan juga warga negara yang baik. Selanjutnya untuk modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana pada modul ini Bapak dan Ibu guru akan mempelajari tentang kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid atau kodrat keadaan terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang berkembang pada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana kodrat alam adalah kekuatan, potensi, dan bakat yang melekat pada siswa secara alamiah. Sedangkan kodrat zaman itu adalah kekuatan, potensi, dan keadaan yang berubah sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Di mana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini yang berkaitan dengan pendidikan bagi siswa yaitu pendidikan dan pengajaran yang harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dan juga Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang kemudian diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mengambil pembelajaran intrakurikuler di mana isi atau materi akan dioptimalkan agar peserta didik dapat memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan untuk menguatkan kompetensinya. Disinilah pendidik diberikan kebebasan dalam memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Selanjutnya ada asas trikon menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik untuk menggunakan asas trikon dalam tujuan untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodrat peserta didik yang sesuai dengan alam dan zaman. Di mana asas trikon ini ada 3, yaitu asas kontinu, asas konvergen, dan asas konsentris. Asas kontinu berarti pendidik harus menuntun siswa dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan dan menyatu dengan peradaban secara terus-menerus. Yang kedua, asas konvergen, yaitu pendidik harus menuntun siswa memiliki pemikiran terbuka dan bersifat universal. Dan yang ketiga ada asas konsentris, di mana
pendidik harus mampu menuntun siswa dengan berdasarkan pada karakter, kepribadian, dan kebudayaan sebagai pusat asasnya. Di mana tujuannya ini agar diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Bapak dan Ibu guru, kita masuk pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini ada 2 topik bahasan dan materi yang harus Bapak Ibu pelajari, yaitu terkait dengan menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi serta pengaruh pendidikan. Yang pertama kita bahas mengenai budi pekerti. Ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu guru lakukan untuk menumbuhkan dan melatih budi pekerti siswa di sekolah. Yang pertama itu menjadi teladan yang baik. Sebagai pendidik atau pengajar, sangat penting untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa. Tunjukkan perilaku yang baik seperti sopan, santun, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik positif dan konstruktif adalah cara yang baik untuk membantu siswa memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain. Jangan takut untuk memberikan umpan balik yang jujur, tetapi selalu sampaikan dengan sopan dan tegas. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai penting. Ajarkan siswa tentang nilai-nilai seperti toleransi, empati, kerjasama, dan integritas. Diskusikan mengapa nilai-nilai ini penting dan bagaimana siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendorong partisipasi sosial. Mendorong partisipasi sosial ini bukan hanya guru menyuruh siswa untuk melakukannya, tetapi ikut membersamai kegiatan sosial yang dilakukan oleh siswa terkait dengan kerjasama di kelas dan juga gotong royong. Kemudian selanjutnya, membangun lingkungan yang mendukung. Membangun lingkungan yang mendukung budi pekerti dapat membantu siswa merasa nyaman dan terbuka untuk belajar. Jangan lupa untuk berikan penghargaan pada perilaku yang positif dan sampaikan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang keenam, mempraktikkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Ajak murid untuk mempraktikkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh situasi-situasi yang dapat menunjukkan pentingnya nilai-nilai tersebut dan ajak mereka untuk melakukannya. Kemudian, yang terakhir, memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan pada perilaku yang baik adalah cara yang baik untuk memperkuat perilaku tersebut. Berikan penghargaan seperti pujian, hadiah, atau pengakuan untuk perilaku yang positif dan mendukung. Selanjutnya ada teori konvergensi. Teori konvergensi ini berpendapat bahwa setiap anak kemungkinan telah ada bakat dan di dalam perkembangan individu baik dasar pembawaan maupun lingkungan sangat berpengaruh. Jadi, menurut teori konvergensi ini, yang pertama, pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Jadi berdasarkan teori konvergensi ini mengatakan bahwa setiap anak atau siswa itu pada dasarnya telah memiliki bakat ataupun potensi yang dibawa sejak lahir. Namun, bakat dan potensi ini dapat berubah ataupun berkembang mengikuti perkembangan lingkungan dan pendidikannya, sehingga sekolah merupakan salah satu sarana lingkungan yang baik untuk meningkatkan potensi yang ada pada siswa dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan bagaimana pengaruh teori konvergensi dalam pendidikan? Dengan adanya teori konvergensi ini dalam pelaksanaan pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa dalam menyusun dan membuat perencanaan proses belajar mengajar. Jadi dalam hal ini bukan hanya guru yang menentukan
kegiatan ataupun menyusun perencanaan proses belajar mengajar, tetapi siswa juga ikut serta. Dan yang kedua, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi yang cocok untuk proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa dengan menggunakan multimetode dan multimedia. Dalam hal ini, guru tidak hanya berpatokan dengan metode ceramah di kelas, tetapi bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa, di mana siswa dapat menggunakan media lain, tidak hanya buku, tapi bisa menggunakan media internet, majalah dinding, koran, radio, dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran. Jadi proses belajar mengajar di kelas tidak berfokus kepada materi yang disampaikan oleh guru saja. Bapak dan Ibu guru, akhirnya kita sampai kepada modul terakhir, yaitu modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang terakhir ini, kita akan membahas mengenai mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan ataupun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia agar di masa depan siswa akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan dimanapun dia berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus memahami beberapa hal, yaitu yang pertama, setiap siswa memiliki kuadrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi siswa. Yang kelima, pendidik dapat mengembangkan akal budi pekerti siswa. Dan yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan siswa merdeka atas dirinya sendiri. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merdeka itu bertujuan untuk mengantarkan siswa merdeka atas dirinya sendiri, mengembangkan akal budi pekerti siswa, dan menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Selanjutnya ada sistem Among dan Merdeka Belajar Abad 21. Sistem Among dalam pendidikan yang dimaksud adalah guru itu harus menjaga, membina, dan mendidik siswa. Di mana pada abad ke-21 ini, pendidik memiliki tantangan yang sangat berat karena harus mampu menggunakan teknologi dengan baik, sekaligus menjadi model panutan bagi siswanya. Memahami keunikan dan bakat siswa adalah salah satu bentuk usaha guru untuk menentukan stimulus memerdekakan para siswa dalam belajar. Oleh karena itu, dalam Merdeka Belajar pada abad 21 ini, nilai raport ataupun ranking bukan menjadi penentu utama dalam belajar. Siswa tidak hanya diberikan kebebasan berkarya, namun juga harus mempunyai akhlak yang santun dan empati terhadap lingkungannya. Bapak dan Ibu guru, selanjutnya materi tentang membimbing murid memperbaiki bangsa. Peran yang dapat dilakukan guru dalam membimbing murid dan untuk memperbaiki bangsa, misalnya yang pertama ada membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar agar tujuan belajarnya tercapai. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan pendidikan kognitif, di mana selama ini pendidikan kognitif adalah hal terpenting yang selalu kita perhatikan dari setiap siswa, di mana ketercapaian dari setiap siswa itu kita samakan. Namun, dalam hal ini, pada kurikulum merdeka, pendidikan karakter sama pentingnya dengan pendidikan kognitif. Tidak hanya
tidak hanya mementingkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan dan mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional siswa melalui pendidikan karakter untuk meningkatkan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong dan kerjasama penting dan bermanfaat. Di mana dalam hal ini, pada kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus kepada guru saja, tetapi pendidikan atau proses belajar mengajar itu berfokus kepada siswa, di mana siswa harus mampu bergotong royong dan bekerja sama dengan baik sehingga mereka dapat menemukan arti atau kesadaran bahwa gotong royong dan kerjasama itu penting dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, menciptakan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai dengan karakter siswa, di mana kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap siswa, karena mengingat siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada peran trisentra. Trisentra yang dimaksud dalam hal ini adalah ada 3. Yang pertama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di mana peran trisentra ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan proses belajar mengajar siswa, proses pembelajaran siswa. Yang pertama ada keluarga, di mana keluarga adalah sebuah sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan merupakan hal terpenting dalam hidupnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi sudah dibawa dari rumah, karena keluarga merupakan pendidikan pertama yang diperoleh oleh siswa. Kemudian yang setelah keluarga, siswa akan masuk ke sekolah, di mana sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual serta menuntun siswa menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir ada masyarakat sebagai wadah yang memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan wataknya. Jadi dari sekolah, siswa menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan akan diaktualisasikan atau dikembangkan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Bapak dan Ibu guru harus memperhatikan kembali hal-hal mengenai merdeka belajar, apa peran Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik, dan apa yang harus dilakukan, ingin menjadi guru seperti apa, sudah bisa dijawab dengan jujur dan hati nurani untuk menemukan kesadaran bahwa sudah sejauh manakah kita menjadi seorang pendidik yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga aksi nyata dari materi yang saya bawakan ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.